Shalom, selamat pagi sahabat Genesis yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca perenungan 5 pasal per hari dari kitab Hosea di pasal yang terakhir, pasal 14, dan selanjutnya di kitab Yoel pasal 1 hingga 3 dan kitab Amos pasal 1. Ini merupakan kitab-kitab dari nabi kecil. Dan di Hosea 14 ayat 10 berkata, "Siapa yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya, sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ." Saudaraku, mari kita memahami jalan Tuhan, biarlah hidup kita tetap lurus di hadapan Tuhan, dan tentunya kita butuh kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, biarlah jalan kami tetap, biar jalan kami lurus di hadapan-Mu, supaya kami tidak tergelincir, melainkan kami dapat mengenal kebenaran. Sebab jalan-Mu adalah kekuatan dan sukacita yang selalu kami nikmati ketika kami ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami merendahkan diri Tuhan supaya kami tidak menjadi sok tahu tentang firman, tetapi kami menjadi orang yang mau terus belajar, sebab kebenaran-Mu menyukakan hati kami, seperti madu Tuhan yang dapat kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat Taurat Tuhan, terima kasih buat perintah Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah sebelum kami lebih lagi untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Serulah kepada nama Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Jika kami berseru kepada nama Tuhan, kami tenang, kami aman. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru,
percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau hanya sejauh doa, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada Dia, nama Tuhan Yesus yang ajaib, maka ia akan beroleh kekuatan yang baru. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Firman-Mu berkata, barang siapa bijak, biarlah ia memahami semuanya ini, yaitu firman Tuhan. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang-orang yang menempuhnya, orang benar akan menempuhnya, tapi pemberontak tergelincir di situ. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kebenaran-Mu Tuhan adalah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang membawa kami pada keselamatan. Tapi bagi orang yang memberontak, tergelincir dari situ, di satu jalan yang sama, dengan pengertian yang berbeda, orang akan mengalami kemenangan begitu dia datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak mau dibenarkan, dia akan tersandung, tergelincir. Bagi kita yang percaya, Kristus adalah bau harum yang menyelamatkan. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, Kristus menjadi sesuatu yang mematikan. Tuhan adalah Bapa dalam kerajaan surga. Engkau menghendaki supaya sebanyaknya setiap orang diselamatkan. Sebab itu Tuhan, tanpa pengertian yang benar, tanpa roh-Mu yang menguatkan, tanpa roh-Mu yang memberi pengertian, mustahil seseorang dapat memahami kehendak Tuhan. Pagi hari ini Bapa di surga, roh-Mu yang baik, yang luar biasa, yang suci kudus, membawa kami di dalam pengenalan akan Tuhan. Roh Tuhan ada pada kami. Oleh sebab Engkau mengurapi kami, memberikan kami pengertian yang baru, ketetapan-ketetapan-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat firman-Mu pada hari ini. Amin. Shalom sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam anugerahnya yang melimpah dengan ucapan syukur, mari kita menikmati berkat firman Tuhan. Setelah kita mempelajari kitab nabi-nabi besar, ada Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Nabi Daniel. Kita sudah memasuki kitab nabi-nabi kecil, yaitu kitab Hosea, masuk lagi dengan kitab Yoel, kitab Amos, nanti juga ada Mika, Nahum. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disusun di Alkitab ini tidak sifat kronologis. Misalnya di dalam kitab Hosea, dia tidak kronologis dengan kitab yang selanjutnya, yaitu kitab Yoel. Dan kitab Nabi Daniel itu berbicara tentang masa di mana di pembuangan di Babel. Mundur ke belakang lagi, kita kembali ke kitab Hosea, lalu kita kembali ke kitab Yoel. Nah, Yoel ini ditulis setelah Nabi Amos, tetapi Nabi Amos kita baca belakangan setelah kitab Yoel. Saudara, kita akan membaca kitab Hosea 14, Yoel 1 hingga 3, kemudian kitab Amos pasal yang pertama. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita sudah belajar tentang kitab Hosea bahwa biarlah kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, saudara, kita harus sungguh-sungguh mengalami Tuhan dalam hidup kita. Barang siapa bijaksana, dia akan mengerti. Barang siapa yang tidak bijaksana, dia akan tergelincir dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, di dalam kitab Amos, kitab
Yoel, juga nanti kitab Maleakhi, kitab-kitab lainnya banyak berbicara tentang hari Tuhan. Dan hari ini di kitab Yoel banyak kita akan membahas tentang hari Tuhan. Hari Tuhan yang dahsyat itu. Saudara, kalau kita berbicara tentang hari Tuhan, sebenarnya hari Tuhan itu berkat atau celaka. Di dalam ayat yang lain, hari Tuhan itu akan berkata tentang hari kedatangan Tuhan yang dahsyat. Dan pada hari kedatangan yang dahsyat itu, biarlah kita berjaga-jaga dan berdoa karena hari Tuhan itu akan diawali dengan kelaparan yang mendahsyatkan, diawali dengan masa kekeringan. Tetapi bagi orang yang percaya hari Tuhan itu ketika kita berlari kepada Tuhan maka kita akan selamat. Jadi sebetulnya hari Tuhan itu berkah atau celaka. Bagi orang yang percaya jalan Tuhan itu adalah jalan yang lurus. Bagi orang pemberontak, jalan Tuhan itu akan menjadi jalan yang licin. Saudaraku, tetapkan hati kita itu menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, saudara. Kita itu dijemput Tuhan sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan, bukan pemberontak-pemberontak yang melawan kehendak Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka hari Tuhan yang mendahsyatkan itu akan menjadi berkat buat kita semua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca bersama firman Tuhan, berjaga-jagalah menjelang hari Tuhan. Dari Hosea 14, Yoel 1 hingga 3, Amos 1. Saudara, hari Tuhan yang mendahsyatkan itu akan segera tiba dan dia tidak akan bertangguh. Sebelumnya kita akan baca tentang kitab Hosea dan kitab Yoel, yaitu di kitab Hosea tadi kita sudah baca di dalam Hosea 14, saudara, itu berbicara tentang pertobatan dan janji di mana kasih dan murka Allah atas Efraim dan Asyir Israel yang tidak taat. Sementara di kitab Yoel, kita akan belajar di bagian pertama itu berbicara tentang tulah belalang. Di bagian kedua tentang jawaban Tuhan kepada Israel dan segala bangsa. Nah, di kitab Yoel tentang kerusakan yang ditimbul oleh belalang itu di pasal 1 ayat 1 hingga 4. Kemudian berisi seruan Nabi Yoel untuk meratap. Berisi seruan Tuhan berisi di dalam Yoel 2 ayat 1 hingga 11 tentang tanda akan terjadi bahaya besar. Di Yoel 2 ayat 12 hingga 17 berisi ajakan kepada umat agar bertobat. Saudara, pertobatan itu bukan sebuah pilihan, tapi pertobatan itu sebuah kewajiban bagi kita kalau kita mau menerima berkat Tuhan. Makanya hari Tuhan itu akan menjadi berkat kalau kita mengalami pertobatan dalam hidup kita. Tapi hari Tuhan akan menjadi sebuah hari celaka pada saat kita tidak bertobat. Makanya pertobatan itu sesungguhnya bukan pilihan, tapi perintah. Kalau engkau mau menerima berkat dari Tuhan, kita harus bertobat. Di bagian kedua dari kitab Yoel, jawaban Tuhan kepada Israel dan segala bangsa tentang belas kasihan Tuhan pada umat, bahkan Tuhan menjanjikan berkat. Dan ya, pada Yoel 3 ayat 1 hingga 17 tentang penghakiman segala bangsa. Pasal 3 ayat 18 hingga 21 tentang kehadiran Tuhan di Yerusalem. Perbedaan antara kitab Hosea dan kitab Yoel, saudaraku, kitab Hosea berada dalam masa di mana bangsa Israel sedang mengalami kekacauan karena tidak mengandalkan Tuhan. Di masa tahta kerajaan Asyur sedang direbut oleh Tiglat-Pileser zaman kemakmuran Raja Yerobeam. Zaman kemakmuran ini pun berubah menjadi zaman kekecewaan. Dalam situasi seperti ini, Israel tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan bangsa lain, yaitu bangsa Asyur. Mereka bersekutu dan ia juga hidup dan melihat bagaimana bangsa Israel dikalahkan. Hosea hidup dan melihat bagaimana bangsa Israel dikalahkan dan dibuang setelah masa penyerangan bangsa Asyur. Jadi Hosea hidup di kerajaan utara, yaitu Israel. Karena Israel itu lebih dahulu masuk dalam pembuangan. Dia masuk dalam pembuangan pada zaman bangsa Asyur. Ketika Israel runtuh, kerajaan Yehuda, kerajaan selatan itu masih bertahan. Kerajaan Israel runtuh oleh karena bangsa Asyur, kerajaan Yehuda masih bertahan sampai beberapa periode raja. Kemudian ketika Yoyakim ditangkap, saudara Yoyakin dan juga Sedekia itu runtuh, maka Yehuda dibuang di pembuangan di Babel. Israel mengalami kemakmuran dan kemenangan ketika berada di bawah pemerintahan Yerobeam II. Yerobeam II memerintah selama 41 tahun. Sementara di kitab Yoel berisi nubuat yang datang kepada Nabi Yoel bin Petuel. Tema besar ini adalah hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Di sisi lain hari Tuhan itu dikatakan besar dan mengagumkan bagi orang-orang yang diselamatkan.
Tapi hari Tuhan itu mendahsyatkan dan mencelakakan bagi orang-orang yang tidak diselamatkan. Dan orang-orang yang tidak diselamatkan adalah orang-orang yang tidak bertobat. Saudara, makanya sebenarnya pertobatan itu bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban. Tapi itu bersifat pilihan karena Tuhan tidak bisa memaksa, saudara. Hari-hari ini, saudara, pertobatan itu harus terus kita gaungkan. Di saat hamba-hamba Tuhan sedang gencar-gencarnya memberitakan berita pertobatan, paradoks sekali dengan kenyataan yang ada di dunia ini, saudara. Kejahatan makin meningkat. Bahkan bukan yang biasa-biasa. Orang bisa membunuh karena mencuri ginjal dari seseorang yang mereka hanya ingin menjual supaya dapat uang. Uang itu kita pakai hanya berapa lama, saudara? Hari ini kita dapat uang, besok kita mati. Jadi orang melakukan segala sesuatu untuk sesuatu yang tidak dibawa pada kekekalan. Tapi mereka memposisikan diri mereka untuk tidak mau bertobat. Saudara, pertobatan itu harus terus digaungkan. Saudara melihat mungkin di sekitar saudara itu banyak orang baik. Tapi jangan salah, banyak orang baik terjebak di antara orang-orang yang tidak baik. Dan kita tidak tahu bahwa orang ini benar-benar baik atau hanya luarnya yang baik, tapi dalamnya hancur dan dia membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, berita tentang pertobatan itu menjadi berita yang universal bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Dunia membutuhkan yang namanya pertobatan. Sebab tanpa pertobatan, hari Tuhan akan menjadi hari yang mencelakakan, mendahsyatkan, dan menakutkan. Tanpa pertobatan, umat manusia akan terpisah menjadi orang-orang yang dibinasakan dan orang-orang yang tidak dibinasakan. Hari-hari ini pertobatan selalu digaungkan. Namun kejahatan terjadi di mana-mana. Isu perselingkuhan makin marak. Isu kenajisan makin marak. Bahkan isu pembunuhan, saudara. Menjadi seperti barang mentah yang begitu mudah dijual ke sana kemari. Ada banyak anak-anak muda di kota kami, di kota Manado. Anak-anak kecil, saudara, minta maaf, dilecehkan, dibunuh, dan lain sebagainya. Saudaraku, dunia membutuhkan kabar baik, yaitu pertobatan. Di dalam pertobatan, hari Tuhan yang kian menjelang itu, saudara, kita harus persiapkan bahwa pertobatan itu merupakan menjadi kabar paling penting yang harus kita sampaikan kemana-mana. Saudara, ada begitu banyak rumah tangga yang hancur. 2 tahun bertahan kemudian hancur. 3 tahun bertahan kemudian hancur. Saudara, banyak ibu-ibu yang membutuhkan kasih Tuhan. Oleh karena suami-suami yang meninggalkan mereka begitu gencar dengan perempuan-perempuan lain. Saudara, dunia ini membutuhkan satu kabar. Kalau engkau tidak bertobat hari ini, engkau tidak menyerahkan hidupmu untuk sungguh-sungguh bertobat di dalam tangan Tuhan, satu saat nanti engkau akan melihat engkau akan binasa. Dan hari Tuhan yang mendahsyatkan itu akan menjadi hari yang menakutkan buat kita semua. Saudara, kitab Yoel menceritakan tentang bencana yang akan menimpa umat Israel. Pemberitaan tentang hari Tuhan ini bukan baru pertama kali diberitakan. Sebelumnya sudah disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Amos, kitab yang setelah ini kita akan pelajari. Dan Yoel menceritakan tentang bencana yang akan menimpa umat Israel. Dan ajakan Nabi Yoel untuk para imam dan seluruh umat untuk bertobat. Jadi saudaraku, nabi-nabi kecil ini adalah nabi-nabi yang hidup pada zaman di mana bangsa Israel dan mereka selalu menyerukan pertobatan. Nah, bencana alam ini merupakan pendahuluan sebelum datanya hari Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kita akan belajar tentang hari Tuhan. Sebetulnya hari Tuhan itu hari apa? Hari Kamis, Jumat, Sabtu? Hari Tuhan itu selalu disebut. Tetapi hari Tuhan, ada hari Tuhan yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Yaitu pada waktu mereka mengalami bencana alam yang sudah disampaikan, sudah dinubuatkan oleh kitab Yoel. Tetapi hari Tuhan yang mendahsyatkan pada puncaknya itu masih sedang menjelang kita. Nama kitab ini merujuk pada tokoh utama kitab ini, yaitu Yoel bin Petuel, Nabi Yehuda yang diperkirakan hidup jauh sebelum pembuangan ke Babel. Dia hidup di zaman di raja-raja Israel, kerajaan utara. Jauh sebelum pembuangan di Babel, karena Asyur sekali lagi lebih dahulu meruntuhkan kerajaan Israel. Tepatnya pada abad ke-5 sebelum Masehi, saat Yehudia menjadi provinsi di bawah kekaisaran Persia. Saudara, di kitab Yoel yang kedua, saudara, ada satu nubuatan yang sampai hari ini masih menjadi pengaruh di dalam kehidupan orang percaya. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Saudara, Yoel berbicara tentang hari Tuhan. Sebab hari itu sudah dekat.
Mereka mengalami hari Tuhan itu di mana pembuangan di Asyur itu benar-benar terjadi. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat seperti fajar di atas gunung dan terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar, tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang luput. Ayat yang ke-10, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu, dengan koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Amin, saudara. Jadi Tuhan tidak mau pertobatan yang hanya dari luar saja, tapi betul-betul sampai kedalaman hati kita. Sebab ia pengasih dan penyayang. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan ia menyesal karena hukumannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Message yang paling penting hari ini. Sudahkah Anda mengerti tentang pertobatan? Sudahkah Anda mengalami pertobatan? Sudahkah Anda hidup dalam pertobatan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum mengenal Tuhan secara pribadi, saya tidak mengenal apa arti pertobatan. Tetapi setelah menerima Tuhan dalam hati, hati yang diubahkan dan Tuhan memberikan roh yang baru di dalam batin saya jadi mengerti pertobatan itu merupakan tiket masuk di dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, pertobatan adalah tiket masuk di dalam kehendak Tuhan, di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan janji tanpa memberikan satu permintaan. Bertobatlah. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Saudara, tampang kita itu adalah pakaian. Tubuh kita adalah pakaian. Baju kita adalah pakaian. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan dari dalam, pertobatan dari hati, perubahan pola pikir, perubahan sikap. Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang munafik. Orang-orang yang hanya kelihatan beribadah, tapi hatinya tidak beribadah. Orang-orang yang kelihatannya memuji, tapi hatinya tidak memuji Tuhan. Saudara, pertobatan itu adalah tiket masuk untuk kita mengalami hari Tuhan yang luar biasa. Sebab hari Tuhan akan menjadi menakutkan pada saat kita tidak mengalami pertobatan. Firman Tuhan dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan anggur dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada Allah yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara, Tuhan selalu berbicara tentang pertobatan dan setelah itu berkat.
Tuhan selalu membicarakan pertobatan dan setelah itu keselamatan. Tuhan selalu memberitakan tentang pencurahan rohnya yang kudus. Saudaraku yang sudah baru saja memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian pada 40 hari Yesus naik ke surga. Pada hari Pentakosta atau hari ke-50 atau 10 hari penantian pencurahan roh kudus. Kemudian dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Di kitab Yoel ini sudah disampaikan ya, di kitab Yoel ini pada zaman pembuangan Asyur ya, bangsa Israel dibuang ke Asyur. Saudaraku, di kisah para rasul, saudara, di kisah para rasul ketika roh Tuhan dicurahkan, roh kudus dicurahkan, maka kemudian tergenapilah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudaraku, janji firman Tuhan sudah digenapi pada hari ini. Anak-anak perempuan dikatakan sudah bernubuat. Orang tua mendapat mimpi. Teruna mendapat penglihatan. Juga hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Hari ini sudah terjadi saudara. Pencurahan roh kudus sudah dicurahkan di atas kehidupan kita. Dan Tuhan mengadakan mujizat di langit dan di bumi saudara. Dan gumpalan api bahkan matahari bulan menjadi darah saudaraku. Dan sebelum hari yang dahsyat itu matahari akan menjadi gelap. Saudaraku, diberkatilah kita yang percaya kepada firman Tuhan karena barang siapa yang berseru, this is the message for us, bahwa kita yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi kalau kita nggak berseru kepada Tuhan, kita nggak akan diselamatkan. Saudaraku, kita aja hidup bersama orang yang menyebut dirinya Kristen, bersama orang yang masuk gereja, saudara. Dengan mata jasmani kita melihat sendiri ada orang-orang yang sulit menyebut nama Tuhan, sulit berseru kepada Tuhan. Tapi diberkatilah orang-orang yang berseru kepada nama Yesus. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saudara, message ini begitu murah hati Tuhan curahkan bagi semua orang yang percaya. Berdoalah, berdoalah, berdoalah. Sampaikanlah doamu dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Tapi masih ada aja orang yang ragu dengan kuasa doa. Saudara, kalau kita nggak tahu kita harus menyebut apa kepada Tuhan, katakan saja, Yesus, anak Daud. Sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami. Yesus, aku berseru, aku percaya. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka ia pasti akan selamat. Saudara, mengapa kita boleh ragu kepada Tuhan? Karena kita nggak mengalami yang namanya pertobatan. Kenapa kita tidak bisa mengucapkan mulut kita mengucapkan nama Yesus? Saudara, orang yang dirasuki oleh kuasa kegelapan tidak bisa menyebut nama Tuhan Yesus. Orang yang dikuasai oleh dosa bahkan akan malu menyebut nama Yesus karena nama ini diberikan Tuhan. Nama yang semua orang bisa menyebut. Nama yang semua orang bisa datang kepadanya dan dia beroleh selamat. Tapi orang-orang yang belum mengalami pertobatan, orang-orang yang sulit untuk bertobat, orang-orang yang sulit meninggalkan masa lalunya, orang-orang yang sulit meninggalkan kenajisan hawa nafsunya, orang-orang yang sulit untuk meninggalkan dosa-dosa dan pelanggarannya, sulit sekali menyebut nama ini. Betapa dahsyatnya nama Yesus ini, saudara. Tapi ingat, saudara, ketika hari Tuhan yang mencelakakan atau menjadi berkat, saudara, kita punya pilihan untuk menjadikan hari Tuhan itu sebagai hari yang indah dalam hidup kita. Yaitu berseru, saudara. Berseru kepada nama Tuhan. Hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Saudaraku, kalau engkau sudah terikat sekian lama dengan dosa-dosamu selama ini, tanggalkan, saudara. Kalau engkau begitu terikat dengan kecewa dan kepahitanmu, engkau akan sulit menyebut nama Tuhan. Karena hati nurani kita nggak bisa bohong. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita nggak bisa munafik, saudara. Kita kalau ketika datang kepada Tuhan, dosa kita terpampang di hadapan Tuhan. Dan kita punya pilihan. Kita mau tinggalkan atau kita mau teruskan. Orang yang akan meneruskan dosa-dosanya, hari Tuhan itu akan datang seperti hari yang mencelakakan Tuhan. Makanya saudaraku, anak-anak muda itu akan bernubuat, ya. Teruna-teruna muda akan mendapat penglihatan, orang tua akan mendapat mimpi untuk memberitakan pertobatan, pertobatan, dan pertobatan. Untuk apa ada nubuatan? Untuk apa ada penglihatan? Untuk apa ada mimpi? Supaya berseru kepada umat Tuhan yang selama ini
jauh daripada Tuhan, selama masih mereka bisa diselamatkan, Tuhan pasti akan selamatkan. Saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan itu adalah kunci supaya kita menikmati hari Tuhan yang berkemenangan. Jangan kita tunda-tunda pertobatan. Saudaraku, hati nurani itu nggak pernah bisa bohong. Kau angkat hatimu, perhadapkan di hadapan Tuhan, dan katakan nama Yesus. Engkau tidak bisa bohong, saudara. Kalau engkau selama ini berdusta, engkau selama ini pakai uang, engkau selama ini berbuat sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, tidak ada seorang pun manusia yang dapat bersandiwara. Kalau engkau kecewa, engkau sedih hati, engkau pahit orangnya, hari ini di hadapan Tuhan, engkau perhadapkan dirimu, maka engkau akan melihat bahwa engkau tidak bisa lari daripada kebenaran firman Tuhan. Makanya Yoel dengan tegas berkatakan, kalau aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Saudara, orang yang punya masa lalu penuh dengan dosa, sebetulnya hasil kita itu udah dimakan habis. Baik uang yang kita peroleh dengan cara yang salah, bahkan kehidupan yang kita peroleh dengan cara yang tidak berkenan, cara kita yang suka berdusta, cara kita yang suka manipulatif, saudara. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan. Saudaraku, semua yang kita pernah tabur, kalau itu bukan dari Tuhan, itu akan habis, saudara. Akan habis dimakan belalang pindahan, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat. Saudaraku, dan kalau kita benar-benar mau menempatkan diri kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saudaraku, ini masih ada kesempatan. Dimana kalau cara-cara kita yang dulu gak berkenan kepada Tuhan, milikilah cara hidup yang benar. Sebab hari Tuhan itu sudah semakin mendekat dan dia tidak akan berhenti. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan pada zaman pembuangan Babel, pada zaman pembuangan di Israel selalu dikatakan tentang hari Tuhan khususnya pada Israel. Israel itu terdiri dari kerajaan utara di atas dan kerajaan selatan Yehuda. Kerajaan Israel adalah suku yang paling banyak. Suku yang paling banyak. Di antara suku-suku yang ada hanya suku Yehuda yang ada di bangsa Yehuda. Jadi kerajaan yang paling banyak itu Israel. Ketika kerajaan ini terpecah menjadi dua oleh karena Yerobeam dan Rehabeam. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan umat ini kembali. Tetapi ketika dia menginginkan umat ini kembali, pertobatan itu adalah jalan satu-satunya untuk datang. Dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sementara Israel tidak percaya dengan Mesias yang telah datang dalam wujud manusia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya nabi-nabi Tuhan telah berseru dan berseru tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu apa, saudara? Hari Tuhan itu berbicara tentang kepercayaan populer pada waktu itu di bangsa Israel akan datangnya hari di mana Allah secara dramatis akan campur tangan bagi umat yang percaya, itu akan melepaskan Israel dari berbagai ketakutan dan penindasan. Harapan ini kemudian kemungkinan menjadi satu iman, kemudian menjadi satu peringatan, dirayakan dan selalu digaungkan berulang-ulang karena memang Tuhan menjanjikan keselamatan tersebut. Dan diduga realisasinya semakin meningkat pada perayaan-perayaan. Jadi mereka mempercayai hari Tuhan itu satu saat nanti mereka akan dilepaskan, satu saat nanti mereka akan mengalami kemenangan. Mereka peringati itu sebagai perayaan-perayaan di dalam upacara korban, kemudian menjadi jaminan bagi mereka untuk percaya tentang kemakmuran dan kemenangan Israel atas musuh-musuhnya. Dan sampai hari ini bangsa Israel masih terus merayakan pengharapan mereka akan hari Tuhan. Dalam pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi, Nabi Amos menyerukan bahwa kemakmuran negara itu telah diperoleh dalam pemerasan dan agama palsu, dan ketika hari itu tiba, maka akan nyata bahwa hari itu adalah hari penghakiman. Hari Tuhan dipercayai sebagai hari penghakiman di dalam Amos 5 ayat 18 hingga 27. Direbutnya Yerusalem pada 586 sebelum Masehi dan pembuangan Israel Utara sebelumnya dilihat sebagai penggenapan nubuatan itu. Namun di luar penghakiman itu masih dinantikan satu hari ketika keberuntungan Israel akan dipulihkan dan pemerintah Yahweh akan ditegakkan di atas seluruh bumi. Jadi hari Tuhan dimaknai sebagai hari di mana puncak penghakiman, tetapi puncak keselamatan juga bagi Israel yang bertobat sungguh-sungguh dari dosa-dosanya. Yang kedua, hari Tuhan itu disampaikan juga di dalam perjanjian baru sebagai hari di mana Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus bagi orang yang percaya kepada Mesias. Israel belum menantikan Mesias, tetapi mereka belum percaya kepada Kristus.
Orang yang percaya bahwa hari kedatangan Tuhan itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Dalam perjanjian baru konsep ini menjadi hari Tuhan Yesus seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 14. Dan di dalam Roma 2 ayat 15 sampai 16 diartikan sebagai hari penghakiman. Hari itu akan didahului dengan tanda-tanda peringatan dan tidak harus dianggap sebagai tanda yang benar-benar terjadi. Seolah-olah orang Kristen telah memiliki pengetahuan Kristus dan menikmati kehidupan sakramental dalam gereja yang telah masuk dalam status keselamatan sempurna. Hari itu sebaliknya merupakan puncak penyempurnaan gereja disempurnakan, kemudian gereja itu ditampilkan, tapi bersama dengan itu penghakiman seluruh sejarah dan pembenahan kembali di dunia ini. Saudara, di hari itu saudara, Yesus akan tampil sebagai hakim yang menghakimi orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari Tuhan itu ialah saatnya bagi bangsa Israel mempercayai Yahweh secara aktif bertindak menghukum dosa yang sudah mencapai puncaknya. Jadi hari Tuhan berbicara soal penghukuman, tapi bagi orang yang percaya ada reward. Hukuman yang dinubuatkan selama ini bisa saja datang melalui penyerbuan mereka ditangkap dan lain sebagainya, atau melalui bencana alam dan juga serangan belalang seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Yoel 1 dan 2. Semua campur tangan yang lebih kecil mencapai puncaknya pada kedatangan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan sendiri secara nyata. Pada hari itu orang bertobat, percaya dan diselamatkan, tapi orang yang tetap memusuhi Tuhan, orang yang tetap memberontak, orang yang tetap tidak taat, Yahudi ataupun bukan, akan mengalami penghukuman, penghakiman. Dan hari itu mempunyai akibat-akibat alarm juga terhadap alam semesta. Ya, langit akan runtuh, bumi akan gonjang-ganjing, saudara, dan bulan menjadi darah, dan lain sebagainya. Hari Tuhan juga seringkali disebut sebagai hari Minggu. Hari di mana hari beribadah. Hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Hari di mana perayaan orang percaya, setiap orang Kristen memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka beribadah pada hari Minggu. Dalam perjanjian baru hanya satu kali disebutkan dalam Wahyu 1 ayat 10 pada waktu Yohanes dikuasai oleh Roh. Kata hari Tuhan digunakan dalam tulisan yang disebut Didache ketika mencatat pertemuan kudus. Perayaan perjamuan kudus mingguan adalah kebiasaan dalam jemaat-jemaat Paulus dan perayaan Sabat tidak lagi dianjurkan. Nah, saudara, hari Tuhan bagi orang percaya diartikan sebagai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Dalam perjanjian baru, hari Tuhan ialah kedatangan Kristus pada kali yang kedua, dan ungkapan hari Tuhan Yesus Kristus atau yang sama dengan itu terdapat di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 yang berkata begini, ia juga akan meneguhkan kamu sehingga sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada satu hari yang dinantikan, yaitu hari yang dinantikan, hari Tuhan Yesus Kristus, hari H. Di hari H itu kita mau didapati Tuhan itu tidak bercacat, tidak bercela. Hari itu tidak diduga-duga. Amin, saudara. Seperti di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, hari Tuhan seperti pencuri, artinya nggak ngomong tiba-tiba datang, saudara. Makanya perintah Tuhan bagi kita adalah berjaga-jagalah. Filipi 1 ayat 6 berkata begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, di firman ini disampaikan Yesus Kristus itu sudah kembali ke surga. Makanya hari Kristus Yesus itu adalah akan datang harinya di mana Yesus akan kembali. Makanya ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, dia akan teruskan pekerjaan itu sampai hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Apa yang harus kita lakukan selama menantikan hari itu? Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan dan yang berjaga-jaga. Tetapi harus lebih dulu terjadi tanda-tanda tertentu. Dan tanda-tanda ini harus dikenal oleh orang percaya. Karena hari Tuhan datang seperti pencuri, makanya kita harus berjaga-jaga. Jangan jadi orang bingung. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Supaya kita nggak lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Tetapi hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Tanya saudara, selama dalam menanti-nantikan Tuhan, tidak ada seorang tunangan yang menanti-nantikan terus dia hidup seenaknya. Dan aku khawatir karena aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus Yesus.
Kalau hati kamu disesatkan, seperti Hawa disesatkan. Saudara, mengapa kita bisa disesatkan? Karena kita tidak berjaga-jaga. Saudara, orang yang dipertunakan di dalam Kristus Yesus itu harus menjaga, menantikan Tuhan sebagai perawan suci. Supaya ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah dipertunangkan, selama dia menanti-nantikan calon mempelainya belum datang, dia bisa seenaknya main dengan laki-laki yang lain. Makanya saudara, selama kita menanti-nantikan Tuhan, mengapa kita harus rajin beribadah? Supaya kita menjaga hidup kita tidak bercacat, kudus di hadapan Tuhan, hingga pada hari kedatangan sang mempelai pria. Ibarat wanita yang sedang didandani seperti Ratu Esther, saudara. Kita adalah gereja Tuhan yang sedang didandani oleh Tuhan. Makanya kita harus berjaga-jaga. Jangan bingung, kita supaya nggak bingung, kita belajar firman Tuhan. Amin. Dampaknya terhadap alam semesta akan menyertai hari itu, yaitu, saudara, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jagalah karena hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tiba-tiba, saudara, rapture akan terjadi pada bunyi sangkakala keempat. Sangkakala akan ditiup dan orang yang berjaga-jaga yang didapati tidak bercacat, tidak bercela, yang menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan, yang sudah dipertunangkan dengan satu orang laki-laki, yang tidak memberikan dirinya disesatkan, yang tidak membiarkan hak kesulungannya dicuri oleh kuasa kegelapan, maka mereka akan diangkat ke awan-awan permai oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, mempelainya akan menjemput mempelai wanitanya. Mempelai pria itu akan menunjukkan pribadinya sebagai mempelai pria akan menjemput mempelai wanita yang tidak bercacat, yang kudus di hadapan Tuhan, memakai kain lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Dan hari itu tidak disangka-sangkakan. Hari itu akan tiba seperti pencuri dan tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya, saudara. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap menjaga hidupnya benar. Sehingga orang yang menanti-nantikan Tuhan, kalau pencuri datang tiba-tiba, datang untuk merampok, mereka sudah siap untuk menangkap pencuri tersebut. Demikian juga ketika sang mempelai laki-laki datang menjemput, mempelai wanita sudah didapati dengan dandanan yang tak bercacat, tak berkerut, menjelang hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat, dia akan menjemput mempelainya. Amin, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kitab Amos. Di dalam Amos 1, perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, atau Yerobeam kedua, Raja Israel 2 tahun sebelum terjadinya gempa bumi. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion, dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, ringlah padang-padang penggembalaan, dan layulah pada puncak gunung Karmel. Saudara, 2 tahun sebelum terjadi gempa bumi, perkataan ini sudah disampaikan dan gempa pun terjadilah. Kitab ini merujuk pada tokoh utama kitab ini, yaitu seorang peternak domba. Jadi Tuhan bisa pakai orang dengan profesi apa saja untuk menyampaikan suara Tuhan, memperingatkan siapa saja. Saudara mau ASN, mau guru, mau polisi, mau TNI, saudara apapun statusmu, jangan bangga dengan pekerjaan kita. Karena pada akhirnya takdir kita adalah mau dihakimi sebagai orang hidup atau orang mati, saudara. Hari Tuhan itu akan menjadi berkat atau celaka, tergantung kita mau hidup pada zaman ini mendengarkan suara Tuhan atau tidak. Peternak domba dari Tekoa menjadi nabi di Israel Samaria pada zaman pemerintahan Yerobeam II. Nama Amos ini sebenarnya secara harfiah berarti muatkan atau muatan atau beban. Saudara, betapa banyak beban yang dia pikul sebagai seorang peternak untuk menyampaikan suara Tuhan. Pasti tidak didengar. Karena untuk apa raja-raja mendengarkan dari seorang yang hanya peternak, yang bau, yang sehari-harinya memegang domba, hewan, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan dengan luar biasa mengatakan di dalam Amos 3, bahwa Tuhan tidak menyampaikan sesuatu apapun tanpa melalui para nabi. Wow, seseorang yang dipakai dahsyat luar biasa. Apapun profesimu, saudara, engkau ibu rumah tangga, sampaikan kebenaran Tuhan dan beritakan Injil pertobatan dimanapun engkau berada. Kitab Amos ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pemberitahuan tentang hukum dalam Amos dan kitab
Amos 1 ini berisi sabda melawan Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, dan Bani Amon. Saudaraku, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya mau mengingatkan untuk kita, mari kita datang kepada Tuhan. Nantikan Tuhan. Matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang terlepas. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Anggaplah setiap hari adalah hari kedatangan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Firman Tuhan memperingatkan kami untuk berjaga-jaga dan berdoa. Nantikanlah Tuhan, ya nantikanlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan mendapati kita sebagai calon mempelai wanita yang tidak bercacat, tidak berkerut. Hingga kedatangan pada hari Tuhan yang sudah semakin mendekat. Tuhan menjemput kami di awan-awan permai. Sebagai mempelai pria yang menjemput mempelai wanita yang sudah siap dengan pakaian mempelainya. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan, mereka diselamatkan. Tuhan, sebelum kami menerima berkat-berkat Tuhan, biarlah Engkau memudahkan kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang membutuhkan pertolongan, mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka pasti akan diselamatkan. Sekali lagi untuk adik kami Brandon yang di dalam pergumulan sakit penyakit, kami percaya sejak dalam kandungan ibunya dia telah dipanggil menjadi anak yang luar biasa, diberikan nama Brandon Tuhan sebagai anak yang dicintai, dikasihi, dan memiliki destiny ilahi dalam tangan Tuhan. Hamba melepaskan berkat untuk Brandon. Dia tenang, aman, dan dia merasakan hadirat Tuhan. Ketika mamanya berdoa, ketika papanya dan mamanya sepakat berdoa, maka dia dapat merasakan ketenangan urapan Tuhan. Urapan Tuhan membawa dia dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran di dalam kehidupan Brandon. Dalam nama Yesus, segala saraf-sarafnya Tuhan, daging-dagingnya, bagian tubuhnya, organ-organ tubuhnya bertumbuh dengan baik, normal, sempurna, dan dia dijauhkan dari kegelisahan. Aku berdoa memberkati Brandon di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Bahwa dia akan menjadi anak dalam ketenangan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Brandon dipulihkan. Dan dia akan menjadi anak ajaib. Di dalam kasih Tuhan. Ajaib karena dia sehat. Ajaib karena dia kuat, ajaib karena dia diberkati, ajaib karena dia akan bertumbuh menjadi anak Tuhan yang akan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Meki Tuhan, untuk Brother Brian Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang suka akan hadirat Tuhan. Mereka akan menjadi orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang tenang, menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan baru ada pada mereka dan mereka akan menjadi orang-orang yang radikal mengasihi melayani Tuhan. Dan kami percaya di usia Brandon yang ke-1 Tuhan, Engkau berikan Brandon kesehatan, kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga ini menjadi keluarga yang dipulihkan dan diberkati dimanapun mereka berada Tuhan. Setiap telapak kaki mereka pijakan, tidak ada satu kuasa setan iblis manapun yang akan menyerang keluarga ini. Secara khusus kami berdoa bahwa keluarga ini mengandalkan Tuhan dan mereka akan mengalami keselamatan, kekuatan, berkat-berkat daripada Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Hamba teringat berdoa untuk saudaraku Rio Regar Tuhan. Dalam nama Yesus, roh Tuhan ada padanya Tuhan. Engkau mengingatkan tentang kasih yang mula-mula di dalam hidupnya Tuhan. Sehingga dia mengalami pertobatan yang sejati. Dan menjelang hari kedatangan Tuhan yang kian mendekat, Engkau dapati dia berkenan di hadapanmu. Menjadi mempelai wanita yang mau dibereskan hidupnya. Menjadi mempelai wanita yang mau disukakan hidupnya. Untuk menanti-nantikan Tuhan. Rio Regar, si regal dalam tangan Tuhan. Dia menjadi anak Tuhan. Dia yang sudah pernah ditangkap oleh Tuhan akan meninggalkan segala hal yang menajiskan di hadapan Tuhan. Dia akan menjadi anak kerajaanmu.
Dan dari bibir mulutnya dia akan menjadi saksi Tuhan. Menjadi radikal dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk adikku Jeremia Tuhan. Mendapatkan pekerjaan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rancangan Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupannya. Aku berdoa juga untuk Samuel Tuhan. Anak ini Tuhan. Yang setia menanti-nantikan Tuhan. Dimanapun dia berada. Dia Tuhan engkau bukakan pintu-pintu berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk Azaria Tuhan. Hasil ujiannya yang terbaik yang daripada Tuhan. Satu kursi Tuhan untuk kedudukan sebagai mahasiswa kedokteran dia boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jericho Tuhan, Geo Pierre Tuhan. Dia akan mendapatkan satu kursi TNI di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sudah menyelesaikan studi di akhir ujian mereka, dan anak-anakmu Tuhan yang masih sementara ujian Tuhan, kenaikan kelas Tuhan engkau memberkati dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Uda Pasar Ribu Tuhan, juga Inang Uda Risma Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, pemulihan yang sempurna. Saraf-saraf dari Inang Uda dipulihkan Tuhan. Pemulihan dalam nama Yesus Tuhan. Oh pasca operasi Tuhan engkau berkati pulihkan Tuhan Bapak Uda Tuhan. Engkau bawa Tuhan di dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi dalam nama Yesus. Kepindahan Rahel Tuhan dan juga Evan Tuhan ke Jakarta Tuhan engkau memberkati, menyertai Tuhan, melindungi mereka sehingga apa saja yang mereka perbuat. Oh Tuhan engkau memuluskan mereka menjadi orang dan yang takut akan Tuhan, yang senantiasa berlindung kepadanya. Alvaro engkau berkati. Bapak kami menyerahkan keluarga-keluarga kami Tuhan. Oma Eske engkau memberkati Tuhan. Ketika dia menanti-nantikan Tuhan, berjaga-jaga Tuhan dengan kekuatan baru, dia berseru kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Berkati Oma Meri Tuhan, Sandra Tuhan, Isadora dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ai Ivo Tuhan, Dios dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga ini adalah keluarga yang diberkati, diurapi oleh Tuhan karena mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan Astrid Tuhan, Angga dan juga Mikana Tuhan engkau memberkati Bapa di surga. Keluarga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. Jemaat-jemaat kekasih Tuhan yang sudah dilayani pada hari yang kemarin Tuhan. Oh dalam nama Yesus di Tombatu Kuyanga Tuhan. Liwutung Tuhan. Di Estandong Tuhan. Tuhan seorang ibu yang latar belakang kaum Kedar yang sudah bertobat. Tuhan jamah kehidupannya. Dia boleh dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelayanan kami penginjilan Tuhan. Anak-anak sekolah Tuhan. Engkau bukakan pintu lebih lagi Tuhan. Untuk Bapak yang pipinya sedang mengalami gangguan Tuhan. Giginya mengalami gangguan. Oh Tuhan jemaat, Tuhan jiwa-jiwa ini yang kami doakan. Tuhan kiranya memberkati, melingkupi mereka Tuhan. Lawat mereka yang sudah dikunjungi dan didoakan. Kiranya nama Tuhan disebut di atas mereka dan mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah berkat kami terima dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi orang yang percaya kepadanya. Pertobatan menjadi gaya hidup kami. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang hidupnya tidak bercacat, tidak berkerut. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dan selama kami menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati cuaca. Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara, Manado, Bitung, Tuhan. Sulawesi Utara dalam hatimu. Kami terima berkat Tuhan. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Bali, Papua Tuhan. Sumatera diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Sulawesi diberkati Tuhan. Kami terima berkat-berkat Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang siap menjadi pengantin wanitanya Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Yesus dahsyat dan luar biasa. Saudara yang baru pertama kali join bersama dengan kami, jangan lupa ketik tanda lonceng, maka saudara akan menikmati notifikasi dan lebih banyak video daripada kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.